Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat tidak dimaksud untuk menghina atau melecehkan pribadi tertentu, pihak tertentu, atau organisasi tertentu. Video ini dibuat pure untuk berbagi ilmu yang menjadi pembahasan, bukan pribadi yang berbicara atau pelaku, tapi konten atau isinya. Setiap orang boleh setuju atau tidak dengan pembahasan ini. Setiap orang boleh berkomentar atau mempunyai pandangan lain. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Mamin muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan. Mandinya orang-orang maksiat tobat, supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat, pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu, lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak, baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya. Mau ngamalin ya? Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz, ya makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Yang pertama mandi tobat, nggak ada mandi tobat. Tidak ada mandi tobat. Orang bertobat nyesel, istighfar, selesai. Hanya wajib mandi karena tobat itu adalah dari kekafiran. Dikisahkan orang kafir masuk Islam, dia kafir dewasa, kafir umur 40 tahun kemudian masuk Islam, maka saat itu wajib mandi. Kenapa kok wajib mandi? Karena dia pernah keluar mani, junub, kan begitu. Kalau wanitanya pernah haid, maka mandinya karena itu. Jadi nggak ada mandi tobat, itu tidak ada. Kalau orang mandi biasa saja, nggak ada mandi tobat. Kalau mandi tobat itu istighfar dengan lesannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, meninggalkan dosa, selesai. Baik. Adapun mandi disebutkan, ini salah satu sahabat Nabi adalah masuk Islam suruh mandi oleh Rasulullah. Bertobat dari kekafiran. Kenapa disuruh mandi? Karena apa? Dia pernah punya masa lalu pernah junub, pernah keluar mani, maka dia wajib mandi. Atau wanita pernah haid, tapi dosa yang lain tidak, dosa yang lain tidak. Baik, itu saja. Memang ada misalnya perkataan sebagian ulama, kalau fasik bagaimana? Nggak ada mandi. Ada sebagian mengatakan kalau ada orang fasik melakukan dosa-dosa besar, hendaknya dimandikan. Ada yang mengatakan hendaknya mandi karena fasik, karena mandi karena kekafiran. Sementara dijelaskan para ulama, mandinya orang kafir masuk Islam bukan karena kekafirannya tadi, karena dia pernah punya
junubnya tadi. Jadi kesimpulannya tidak ada mandi tobat. Adanya adalah istighfar yang banyak, menyesal, itulah tobat yang sesungguhnya. Menangis. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita menyaksikan video tadi, kita dapat menarik beberapa buah kesimpulan. Yang pertama, mandi taubat kerana dosa fasik tidak pernah dibahas dalam ilmu fikih imam yang 4. Sebagaimana yang disebut Buya Yahya, tidak ada mandi taubat bagi dosa kecil atau besar untuk orang Islam. Mandi yang dianjurkan atau dibahas dalam ilmu fikih adalah mandi kerana orang tersebut kafir atau murtad. Ulama hanya berbeza pendapat hanya pada alasan mandi tersebut, apakah mandi kerana dosanya atau kerana alasan kesucian, iaitu kerana dia junub atau ngipas sebagaimana yang disebut oleh Buya Yahya tadi. Kedua, mandi taubat bagi orang fasik bisa kita temui dalam ajaran Syiah Imamiyah di dalam kitab Al-Mas'u'ah Al-Fiqh Al-Islami. Bagi aliran ini ada 28 mandi sunnah dan salah satunya adalah kerana fasik atau kafir. Yang ketiga, menyebutkan mandi taubat kerana dosa sebagai amalan khusus yang istimewa dilakukan setiap hari, apalagi sebagai bukti pendekatan diri kepada Allah, adalah pendapat yang tidak benar dan tidak berdasar. Keempat, kami tegaskan kembali, bukan masalah mandinya, tapi menganggap itu sebagai sunnah, itu masalahnya. Ketika kita berdosa, lalu kita mandi, tidak ada masalah dengan itu. Kemudian kita bertaubat, tapi menganggap dia sebagai salah satu syarat untuk bertaubat adalah sebuah pendapat atau sebuah perbuatan yang salah. Yang kelima, yang terakhir, yang dibutuhkan oleh taubat itu sendiri adalah penyesalan, meninggalkan kemaksiatan dan bertekad untuk menjaga diri dari dosa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.